Risiko tidak bisa dihindari, tapi dapat dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya, Nurmafira Putri Safruddin dari kelas A, Nurlinda dari kelas A, Marianti dari kelas B, Andriani binti Tamrin dari kelas B, Nur Hikmah Hamka dari kelas C, dan Samsinar dari kelas D. Pada video sebelumnya kami sudah membahas mengenai judul penelitian, risiko internal dan juga risiko eksternal. Di video lanjutan ini, fokus kami adalah pada analisis dan evaluasi risiko. Selanjutnya, penjelasan ini akan disampaikan langsung oleh teman kelompok saya. Baiklah, saya lanjut. Nah, kalau kita mau mengenal risiko, ada 3 hal nih yang jadi patokan utamanya. Yang pertama itu adalah, yaitu seberapa sering sih kemungkinan itu terjadi, atau biasa disebut dengan likelihood. Nah, yang kedua itu adalah seberapa parah sih efeknya akan terjadi, atau biasa disebut dengan consequence. Nah, yang ketiga, jika 2 hal tersebut terjadi, biasa disebut dengan risk evaluation, atau yang biasa disebut dengan gampangnya penilaian resikonya. Nah, tidak perlu lama lagi, mari yuk kita bahas satu-satu. Nah, poin pertama itu adalah probabilitas, atau biasa disebut dengan likelihood, yaitu seberapa sering sih kemungkinan resiko itu akan terjadi. Nah, kami menggunakan skala dari 1 sampai 5. Yang pertama itu adalah sangat jarang, yang kedua jarang, yang ketiga mungkin terjadi, yang keempat sering, yang kelima sangat sering atau hampir terjadi. Semakin tinggi nilainya, semakin sering resikonya akan muncul. Nah, materi selanjutnya yaitu materi konsekuensi atau dampak pada risiko internal dan eksternal. Dalam manajemen risiko, konsekuensi atau dampak dapat diukur dari skala 1 sampai skala 5. Dimulai dari skala sangat kecil hingga skala sangat besar. Skala pertama yaitu skala sangat kecil, di mana dampaknya hampir tidak terasa dan kegiatan operasionalnya tetap berjalan secara normal. Skala kedua yaitu skala kecil. Dampaknya mulai terasa, namun tidak berpengaruh pada kinerja secara keseluruhan. Skala ketiga yaitu skala sedang. Dampaknya mulai terlihat seperti menurunnya kualitas produk dan keterlambatan distribusi. Skala keempat yaitu skala besar, di mana dampaknya cukup serius, seperti kerusakan pada mesin utama dan kehilangan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu skala kelima, yaitu skala sangat serius atau besar, di mana dampaknya ini sangat besar, seperti menimbulkan kerugian besar dan mengancam kebangkrutan. Dari skala tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai skalanya, maka semakin tinggi juga dampak yang bisa ditimbulkan. Oke, selanjutnya, setelah kita tahu seberapa besar kemungkinan suatu risiko terjadi dan seberapa parah dampaknya, langkah berikutnya itu adalah kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini caranya dengan menggabungkan 2 hal tadi, profitabilitas dan juga dampak. Jadi, kita bisa tahu mana risiko yang paling berbahaya dan harus cepat ditangani, dan mana risiko yang masih bisa ditoleransi. Nah, dari hasil evaluasi inilah nanti jadi dasar untuk menyusun strategi migrasi atau cara kita mengatasi risiko tersebut, seperti itu. Baik, sekarang kita akan membahas terkait dengan tabel risiko dan juga evaluasi. Di dalam tabel ini terdapat deskripsi risiko, kemudian ada juga probabilitas, dampak, tingkat risiko, dan juga evaluasi risiko. Untuk risiko yang pertama yaitu ketergantungan pada tenaga kerja. Nah, untuk probabilitas dalam risiko ketergantungan tenaga kerja ini, Des Industri menilai 5.
Kenapa 5? Karena ketergantungan pada tenaga kerja ini seringkali terjadi disebabkan owner dari dice industri ini masih bergantung pada tenaga kerja penjahit ataupun pembordir. Apalagi di saat terjadi lonjakan orderan. Nah, ini dice industri sangat membutuhkan yang namanya bantuan dari tenaga kerja. Kemudian untuk dampaknya sendiri yang dirasakan oleh dice industri yaitu 4. Kenapa 4? Dikarenakan ini cukup berdampak besar karena tanpa adanya tenaga kerja, produksi bisa saja terganggu ataupun terhambat. Maka, tingkat resiko didapat yaitu 20, dikarenakan hasil perkalian dari jumlah probabilitas dan juga dampak yang timbul atau dampak yang diberikan. Maka hasil dari tingkat risiko ini yaitu 20. Sementara untuk evaluasinya sendiri yaitu NA atau not acceptable, yang artinya tidak dapat diterima. Selanjutnya, tingkat resiko yang kedua ada kesalahan produksi. Nah, kesalahan produksi ini untuk probabilitasnya yaitu 3, karena mungkin terjadi maka diberi nilai 3. Dalam kesalahan produksi ini, dampak yang dirasakan oleh dice industri yaitu 4. Nah, ini berdampak besar dan juga dapat mengganggu dan menghambat yang namanya proses produksi. Contoh di dalam resiko kesalahan produksi ini yang dialami oleh dice industri yaitu seperti kesalahan dalam memotong kain, kemudian terjadinya miskomunikasi dengan pelanggan atau konsumen, baik terkait dengan desain baju ataupun terkait dengan pemilihan warna yang diinginkan oleh pelanggan seringkali tidak sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan. Maka hal ini sangat berdampak besar untuk usaha dice industri karena mereka harus mengeluarkan biaya lebih, kemudian harus mengeluarkan tenaga dan juga waktu untuk mengatasi kesalahan tersebut. Kemudian dari hasil probabilitas juga dampak, maka didapatkan tingkat resiko ini yaitu 12. Ini masih berada dalam tingkat resiko yang menengah. Kemudian untuk evaluasinya sendiri yaitu MA atau moderately acceptable. Untuk risiko yang ketiga ada risiko keuangan atau piutang tak tertagih. Nah, risiko ini yang pernah dialami industri pada saat itu yaitu pemberian barang di awal sebelum produk tersebut atau barang tersebut dilunasi, sehingga terjadinya piutang tak tertagih sampai saat ini. Untuk probabilitasnya sendiri diberi nilai 1 karena semenjak kejadian risiko tersebut, usaha dice industri mulai menerapkan sistem atau kebijakan baru seperti pembayaran di awal atau DP sebesar 50 sampai dengan 70%. Dan barang tidak akan diberikan sebelum terjadi penelunasan. Nah, jadi semenjak terjadinya sistem atau adanya kebijakan tersebut, terjadinya risiko ini sudah sangat jarang sekali terjadi. Kemudian untuk dampak sendiri, apabila risiko tersebut dialami oleh dice industri, pasti ini dampaknya sangat besar sekali. Maka diberi nilai 5 karena ini sangat berdampak pada finansial, ini sangat mengganggu arus keuangan dari usaha dice industri. Kemudian ini juga dapat menghambat keterlanjutan atau keberlanjutan dari usaha dice industri. Dan yang ketiga yang paling parahnya, ini juga dapat mengganggu mental dari owner dice industri tersebut. Kemudian untuk tingkat resiko yang dihasilkan yaitu 5, dikarenakan meskipun ini dampaknya besar, tapi tingkat terjadinya atau kejadian dari risiko tersebut sangat jarang. Sehingga untuk evaluasinya sendiri yaitu A atau acceptable dan masih bisa diterima. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tabel mengenai analisis dan evaluasi resiko bagian 4 sampai dengan 7. Nah, untuk bagian 4 sendiri ada resiko ketergantungan pada supplier bahan, di mana probabilitasnya itu senilai 4, yang artinya sering terjadi. Karena usaha dice industries ini masih sangat bergantung pada ketersediaan kain dan bahan dari supplier, yang mana jika terjadi keterlambatan pengiriman atau kenaikan harga, itu akan sangat sulit untuk memenuhi pesanan pelanggan secara tepat waktu.
Untuk dampaknya sendiri senilai 2 atau berdampak kecil karena meskipun mengganggu, usaha masih bisa mencari alternatif bahan lain. Untuk tingkat resikonya sendiri senilai 8 yang mana itu tergolong rendah, dan dalam evaluasi resiko hal ini termasuk acceptable atau masih dapat diterima. Selanjutnya resiko yang kelima ada resiko keterlambatan penjahit dari luar. Untuk resiko ini tingkat probabilitasnya berada di 3, yaitu kemungkinannya sedang karena penjahit luar itu bekerja di luar pengawasan secara langsung, jadi mereka sering mengalami kendala entah secara teknis maupun ada kendala-kendala lain yang akan menyebabkan keterlambatan pengerjaan. Untuk dampak yang diberikan sendiri senilai 3 atau berdampak sedang karena hal ini dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan menambah beban kerja tim internal. Untuk tingkat resikonya sendiri berada di 9 atau pada kategori menengah, dan evaluasi resikonya menunjukkan bahwa ini masih acceptable atau cukup dapat diterima. Yang keenam ada resiko ketidakpastian kualitas dari penjahit luar. Untuk probabilitas resikonya senilai 4, artinya sering terjadi. Melihat dari kualitas jahitan penjahit luar itu sering tidak konsisten karena tidak berada dalam pengawasan langsung dari pemilik. Nah, untuk dampaknya sendiri senilai 3, yaitu berdampak sedang, yang mana hal ini bisa memicu keluhan pelanggan, juga pengembalian produk hingga biaya tambahan untuk perbaikannya. Untuk tingkat resiko yang dihasilkan itu ada 12, yang mana itu masuk pada kategori menengah. Sementara evaluasi resikonya adalah moderately acceptable atau cukup dapat diterima. Artinya masih bisa diterima dengan adanya kontrol kualitas tambahan. Yang ketujuh atau yang terakhir ada resiko gangguan listrik. Nah, probabilitasnya itu 1, artinya sangat jarang terjadi. Namun, jika di masa depan terjadi pemadaman listrik secara mendadak, itu akan membuat proses produksi berhenti sementara. Untuk dampaknya senilai 3, yaitu berdampak sedang karena dapat menunda pekerjaan dan menurunkan produktivitas karyawan. Untuk tingkat resikonya itu ada 3, yaitu sangat rendah. Dan evaluasi resikonya menunjukkan bahwa resiko ini acceptable atau dapat diterima karena dampaknya masih bisa diantisipasi dengan mencari alternatif solusi seperti menggunakan genset.